والالتفات إلى أرواح والدينا ووالدة أمواتنا ووالدة أموات المسلمين، خصوصا الحبيب عبد الله بن علي الحداد، ثم إلى أرواح أولياء أهل البلدة ومن عمر هذا المسجد عبر فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم من رحمة مغفرة من الجنة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بالمبادرة إلى الصف الأول والمزاحمة عليه من غير إيذاء لأحد، واحذر أن تتأخر عنه مع إمكان التقدم إليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون، أي عن الصف الأول، حتى يؤخرهم الله، أي عن فضله ورحمته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. وكان صلوات الله عليه وسلامه يستغفر لأهل الصف الأول ثلاثا وللثاني مرة إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بالمبادرة إلى الصف الأول, dan hendaknya kamu bersegera untuk sholat ada di shaf pertama. Wal muzahamati alaih, dan berdesak-desakan untuk di shaf pertama min ghairi ida'in li ahad, dengan tanpa mengganggu terhadap seorang pun. Wahdar, dan berhati-hatilah, anta ta'akhara, kamu mengundurkan diri, anhu, dari shaf pertama, ma'imkani tagaddum, padahal memungkinkan kamu maju di shaf pertama, ilaihi, kepada shaf pertama. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: la yazalu qaumun yata'akhkharun, teruslah masih beberapa orang yata'akhkharun, mundurkan diri, ay anis shafil awal, dari shaf pertama, hatta yuakhirahumullah, sehingga Allah mengakhirkan mereka, an fadlihi, daripada kemurahannya, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Salat berjamaah itu dianjurkan, utamanya salat itu dilakukan pada shaf pertama. Jadi berusahalah untuk jadi orang yang di shaf pertama. Jangan kamu tadi itu menjadi orang yang siap ada di shaf kedua atau shaf yang ketiga. Tentunya usahanya tadi itu bukan merebut hak orang lain, tapi kamu datang awal untuk bisa di shaf pertama. Ajaran ini menggambarkan, pertama, hendaknya kamu itu berlomba-lomba untuk kebaikan. Karena ketika kamu menjadi orang yang berlomba-lomba untuk kebaikan, kamu menjadi orang yang sangat perhatian atas kebaikan. Tapi ketika kamu tadi itu selalu menjadi orang nomor 2, apalagi nomor terakhir, itu berarti kamu kurang perhatian. Mungkin karena
lebih mementingkan urusan duniawi, atau mungkin karena kamu bermalas-malasan, kurang tertarik dengan urusan pahala. Allah berfirman dalam Al-Quran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan daripada Tuhan kamu. Dikatakan oleh Makhul, yang dimaksud adalah at-takbiratul ula ma'al imam. Ada yang lainnya menyatakan at-takbiratul ula was-safful awal. Yang dimaksud berlomba-lomba mendapatkan ampunan daripada Allah, yaitu dengan cara kamu 100% sholatnya berjamaah, bertakbiratul ihram sama imam. Imam Allahu Akbar, kamu juga Allahu Akbar. Tapi kalau kamu jadi masbuk, berarti kamu gak berlomba-lomba dong. Sengaja kamu memperlambat diri. Ada lagi menyatakan takbir pertama dan juga soft pertama. Udah dia gak terlambat di soft pertama, takbir langsung bersama imam. Wah, ini hebat. Itulah orang yang dikatakan yang berlomba-lomba untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau datangnya di akhir tapi bisa si soft pertama, ya nggak apa-apa sih. Tapi tentunya kalau yang datang pertama di soft pertama lebih afdol, karena lebih perhatian dia. Karena itu kadang-kadang orang menyatakan saya sudah istiqomah di soft ketiga. Loh, istiqomah itu Pak bukan berarti juara 3 terus menerus, nggak mau juara 1. Itu goblok namanya. Istiqomah itu al-mulazamah ala fi'li ta'at, terus menerus berbuat taat. Cuma peningkatan taat, jangan pancet, nggak meningkat sama sekali. Jangan berubah taat menjadi maksiat, jangan berubah ingat kepada Allah menjadi lupa, tetapi tingkatkan mutu dan kualitas taatnya setiap saatnya. Nggak ngurangi istiqomah, malah itu lebih tepat. Bukan berarti udah saya mulai dari dulu di soft ketiga, padahal masih soft pertama dan kedua kosong. Itu bukan istiqomah, itu namanya al-gobloku. Bukan itu istiqomah. Baik. Hendaknya kamu tadi itu berlomba-lomba segera untuk mendapatkan soft yang pertama. Dengarkan bagaimana Nabi SAW menggambarkan keutamaan soft pertama. Beliau bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu alaih. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lasabagu ilaih, walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa." Lau ya'lamun nas, kalau seandainya manusia itu tahu ma fin nida, pahala yang Allah berikan di dalam adzan, was-saffil awal, dan shaf yang pertama, tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkan illa an yastahimu, kecuali mereka mengundikan diri, berundi, lastahamu alaih, mereka pasti akan mau berundi. Nih, adzan sudah penuh di masjid ini, mau masuk masjid orang-orang. Gak boleh, gak bisa masuk semuanya, gak muat, diundi. Kalau seandainya orang tahu bagaimana pahalanya di adzan itu, sudah ada di masjid, jawabnya udah ada di masjid,
maka sekalipun dengan undian pun mereka akan siap. Sampean sekarang kalau kepingin haji itu 17 tahun lagi masih sudah daftar sekarang. Kenapa? Saking kepinginnya haji. Nggak usah haji. Ini loh kata Nabi. Ya bukan tidak perlu haji ya. Ini artinya gambarannya ini loh. Untuk supaya mendapatkan pahala di adzan dan pahala di shaf pertama, kalau seandainya kamu tadi itu tidak mampu melaksanakan itu kecuali diundi, undian yang masuk shaf pertama, maka cepat-cepat Anda mendaftar. Saking nggak kelihatan pahalanya, padahal gede pahalanya. Walau ya'lamuna, dan seandainya manusia itu mengetahui ma fit tahjir, di dalam pahalanya bersegera untuk menghadiri sholat, lastabagu ilaih, maka mereka akan cepat-cepat menghadiri sholat. Kalau kita kan enggak ya. Adzan kalau sudah mau qomat baru berangkat. Kalau seandainya orang-orang itu tahu bagaimana pahala yang Allah janjikan kepada orang yang segera menyambut sholat tadi itu, maka kamu lihat orang-orang itu berlomba-lomba. Tahukah Anda yang balapan lari itu, perlombaan lari itu, mereka tadi itu dengan kesitnya. Kenapa? Hanya kepingin mendapatkan medali, hanya kepingin mendapatkan piala. Kalau ditunjukkan pahalanya, waduh, maka orang itu cepet-cepetan lari untuk mendapatkan. Yang pertama hadir akan mendapatkan juara 1, yang kedua hadir mendapatkan juara kedua. Kira-kira kalau kamu itu mendapatkan juara berapa? Itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menyambut panggilan sholat. Walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi, kalau seandainya manusia itu mengetahui bagaimana pahala yang Allah berikan di dalam menjaga sholat berjamaah isya dan subuh, la atauhuma walau habwan, maka mereka akan menghadiri sekalipun dengan merangkak. Yang lumpuh-lumpuh itu, kalau tahu pahalanya sholat berjamaah di masjid isya atau subuh, dari daerah jauh merangkak pun akan sanggup. Ini gambarannya begini. Yang hadir sholat subuh dikasih 1 miliar. Insya Allah rumah sakit itu dicebot semua infusnya. Berangkat mau menghadiri sholat berjamaah di Masjid Al-Anwar ini. Insya Allah yang setruk itu makso ngesot gelem. Ini enggak? Kata Nabi ngasih kayak gambaran. Kalau seandainya mereka tahu pahalanya sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah di masjid, mereka akan siap datang sekalipun dengan merangkak-rangkak. Gak aru memang ya. Pahala itu memang tidak dinampakkan di dunia, tapi setelah mati baru ketahuan pahala. Kalau sekarang pahala dengan 50.000, koyok-koyok larangan 50.000. Seakan-akan 50.000 lebih berharga daripada pahala. Nanti kalau sudah mati baru, ya Allah, ternyata tak berharga itu duit. Ternyata tak berharga itu harta. Kalau jadi amal soleh baru berharga. Di situ orang-orang yang kaya-kaya itu kalau mati dia pengen hidup lagi. Cita-citanya kalau hidup apa? Mau dihabis totalkan hartanya untuk jadi amal soleh. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan lagi hidup aku supaya aku beramal soleh daripada apa yang aku tinggalkan daripada harta benda. Kalla
innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak bisa. Yaitu memang kalimat yang diucapkan oleh orang yang menyesal setelah mati ingin hidup lagi untuk beramal soleh. Tapi udah keputusan Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Udah keputusan Allah, barzakh sampai hari kebangkitan setelah mati. Kalau orang urusan duniawi, bingung urusan duniawi, terlambat sholat berjamaah, ada diurusi ya. Loh, yang melarat-melarat ini kok sholatnya terlambat, opo ini? Kenapa? Ini kan tambah bingung kan ini. Apa alasannya? Pabrik enggak, toko juga enggak, kok masih terlambat sholatnya? Lah inilah orang rugi dunia akhirat nantinya ini. Khasirat dunya wal akhirat, dzalika wal khusranul mubin. Udah di dunia ekonomi lemah, nanti di akhirat amal soleh lemah nanti. Nah, karena itu sebenarnya orang fakir itu calon kaya raya di akhirat. Orang fakir itu calon kaya raya di akhirat kalau dia memanfaatkan. Kalau yang kaya, dia tadi itu punya pabrik banyak, pegawainya luar biasa banyak, sibuk untuk menggaji, sehingga waktunya kurang untuk baca Quran, waktunya kurang untuk i'tikaf, waktunya kurang untuk menghadiri majelis, waktunya kurang. Loh, yang enggak punya ini kan enggak ada yang diurusi. Yang penting kan kamu bisa makan sepiring, keluarga kamu juga begitu, kan cukup. Berarti waktunya banyak kan untuk baca Quran, untuk berzikir, kok digunakan untuk yang lainnya? Loh, ini loh. Calon kaya di akhirat dengan amal-amal soleh tapi tidak digunakan. Nanti sekalipun masuk surga nyesel dia. Sekalipun masuk surga bakal nyesel. Nyeselnya apa? Nyeselnya kenapa? Teman-temannya derajatnya tinggi di sana. Kenapa? Waktunya digunakan untuk zikir tapi dia derajatnya ada di bawahnya. Ya Allah, kok saya menggunakan untuk sholat duha ya, padahal waktunya saya juga ada. Kok saya gunakan untuk berzikir ya, menghadiri majelis ya, padahal waktu saya juga ada, bukan sibuk saat itu. Saya bisa bergabung di sana. Tapi itulah derajatnya akan dibedakan sesuai dengan amal perbuatannya di atas dunia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan sholawatnya. Sholawat daripada Allah itu adalah rahmat. Sholawat dari para malaikat itu doa. Malaikat mendoakan dan Allah merahmati kepada orang-orang yang ada di shaf pertama. Ala sufufil awwal. Ini kadang-kadang orang ini repot. Ini shaf pertama belum komplit, buat shaf kedua males. Melaku jalan beberapa langkah males. Shaf kedua belum, buat shaf ketiga. Jadi mengkerucut shaf ini. Jangan. Anda lihat di muka, oh di sebelah sana itu masih kosong. Jalan beberapa langkah, Anda mendapatkan rahmat. Anda didoakan malaikat. Justru kalau kamu itu membuat shaf-shaf yang baru, itu akan mengurangi pahalanya kamu, Mas. Dan nanti ada doa khusus dari Nabi itu ya. Ada doa khusus, siapa orang yang mengakhir-akhirkan shafnya akan diakhirkan semua hajatnya. Dapat rahmat Allah terakhir.
dapat kemurahan terakhir, masuk surga bisa terakhir loh nanti, hati-hati. Jangan dianggap enteng itu, kamu berarti ngentengkan sholat. Saya yakin kalau kamu itu ada di mukanya presiden minta di soft pertama ini. Kalau di mukanya jenderal minta di soft pertama, kalau mukanya bintang film di soft pertama. Padahal yang ngentut basin kabeh. Kenapa kalau sholat menghadap kepada Allah mintanya di soft terakhir terus? Karena itu. Sayang sekali kalau mampu untuk di soft pertama kemudian kamu tinggalkan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam malah doakan 3 kali. Beliau pernah berkata begini, innallaha malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awwal. Allah dan para malaikat memberikan salawatnya kepada yang di shaf pertama. Ya Rasulullah, yang kedua dong. Maka Nabi menyatakan Allah dan malaikatnya memberikan salawatnya kepada orang yang di shaf pertama. Loh, yang kedua ya Rasul. Baru setelah 3 kali Nabi menyatakan ya, yang kedua. Didoakan 3 kali, baru yang ketiga doakan yang lainnya. Artinya jauh berbeda nilainya shaf pertama dengan shaf kedua, apalagi shaf pertama dengan shaf terakhir. Para malaikat begitulah dalam mengatur shaf. Di malaikat itu juga shaf, bersaf-saf ya. Bersaf-saf para malaikat itu. Rapi shafnya malaikat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala tasufuna kama tasuful malaika 'inda rabbiha?" Tidakkah kamu merapikan shaf kamu seperti para malaikat merapikan shafnya di kehadiran Tuhannya? Qulna ya Rasulullah, kaifa tasuful malaika 'inda rabbiha? Ya Rasul, bagaimana sih malaikat itu merapikan shafnya di hadirat Tuhannya? Maka Nabi menyatakan, yutimmun as-sufufal awwal wa yatarasuna fis shaf. Beliau para malaikat Allah menyempurnakan shaf-shaf pertamanya. Tidak membuat shaf yang kedua kecuali yang pertama selesai sempurna. Demikian juga ketika tidak diadakan kecuali yang kedua sempurna, dan seterusnya. Dan mereka betul-betul meluruskan shafnya, merapatkan shafnya. Begitu. Umatnya Nabi Muhammad itu disifatkan di kitab Taurat, yasufuna fis salati kasufufihim fil qital. Mereka itu mengatur barisan shafnya seperti mereka mengatur barisan untuk perang. Gimana kalau perang? Kira-kira barisannya tentara itu ada enggak menceng-menceng? Sentak. Rapi, rata. Shaf juga begitu, yang rapi, yang rata. Begitulah mereka serius dalam urusan barisan shaf untuk sholat, seperti seriusnya ketika barisan mengatur shaf untuk perang. Ini sifatnya umat Nabi Muhammad, ada di kitab Taurat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharun. Terus menerus sekelompok orang terlambat anis shafil awal, daripada shaf pertama. Enggak ada peningkatan, enggak ada perubahan hatta yuakhirahumullah, sehingga Allah akan memperlambat dia daripada an fadlihi wa rahmati, daripada kemurahannya dan rahmat Allah.
Antum terakhir nanti rahmatnya. Kenapa? Dia ngentengkan sih, nggak perhatian dengan soft, nggak diperhatikan. Karena itu kalau dia itu ruwet, lama selesai ruwetnya. Karena itu kalau dia itu ada masalah, nggak selesai permasalahannya. Kenapa? Karena dia nggak mau berubah, softnya di terakhir terus. Tapi kalau orang perhatian di soft pertama, insya Allah cepat selesai urusannya. Bukan hanya di dunia, bahkan nanti ada di akhirat. Karena rahmat Allah itu diperlukan dunia sampai akhirat. Hah? Cuma untuk softnya perempuan, hadirin, untuk softnya perempuan itu paling afdal di belakang. Khairu sufufir rijal awaluha. Softnya laki-laki itu yang paling bagus adalah yang pertama. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Softnya perempuan yang paling bagus ada di akhir. Itu kalau sholat berjamaah sama laki-laki. Kenapa? Karena yang terakhir itu berarti yang paling dia dari itu menutup diri supaya nggak kelihatan laki-laki. Dia nggak ngelihat laki-laki, dia juga nggak dilihat laki-laki. Laginya kalau bubar majelis bisa keluar duluan. Perempuan itu begitu. Laki-laki itu diperintahkan sama dia tidak boleh keluar dulu. Biar perempuan keluar dulu, biar nggak terjadi ikhtilat, campur aduk antara laki dengan perempuan. Kalau sekarang kan enggak, bareng betul. Senggolan akhirnya. Itu nggak tepat itu. Hah? Diperkecualikan tadi itu, ya. Saya baca terus masih. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha malaikatahu yusalluna 'alas saffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan shalawatnya kepada shaf yang di depan. Wa kana shalawatullah salamuhu yastaghfiru li ahli saffil awwal thalathan wa li tsani marratan. Dan ada Rasulullah SAW mendoakan mudah-mudahan mendapat ampunan Allah orang yang di shaf pertama 3 kali, yang di shaf kedua 1 kali didoakan. Nah, ini gambaran bagaimana pentingnya kita memperhatikan shaf, saudara. Shaf ini adalah ikatan sebetulnya, ikatan hati. Nanti akan dibahas pada pengajian berikutnya. Gambaran ikatan hati. Karena itu kalau softnya tadi itu terputus, ibarat lantai yang terputus. Softnya tadi itu kalau benggang-benggang, kekuatannya kurang. Islam ini luar biasa. Amalan ibadah yang zahir ini sangat berpengaruh kepada Islam itu sendiri. Contoh nih. Semua orang yang sholat ini di seluruh dunia, baik itu di timur maupun di barat, di utara atau di selatan. Kalau Anda tanya, kalau Anda sholat menghadap kemana? Mereka tidak pernah menghadap, saya menghadap ke timur, bagi yang tinggal ada di barat. Atau yang di barat menyatakan saya menghadap ke barat, bagi yang tinggal ada di timur, Ka'bah. Atau dia menyatakan saya menghadap ke utara, bagi yang tinggal yang ada di selatannya Ka'bah. Atau menyatakan saya menghadap ke selatan, bagi yang tinggal ada di utara Ka'bah. Tapi mereka menyatakan kami menghadap ke Ka'bah. Satu kesatuan. Sehingga mereka menyatakan kiblat kita sholat satu, menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah. Hebat. Agama lain
mencong-mencong enggak karuan. Ada menghadap timur, ada menghadap arah barat, ada menghadap. Kalau kita tidak, semuanya menghadap satu. Yang di tengah laut pun kalau Anda katakan Anda sholat menghadap kemana, dia akan menghadap ke arah Ka'bah. Allah. Kalau Anda melihat dari atas, bentuk orang yang sholat ada di sekitar Ka'bah itu seperti gelap, bundar gitu. Itu menunjukkan satu kesatuan. Bundar terus berkembang. Jadi kalau Anda mau lihat seluruh dunia ini bundar umat Islam. Ketika sholat itu bundar menjadi satu, menghadap semuanya ke arah yang sama. Ini adalah gambaran bagaimana kekuatan kita di dalam sholat tadi itu. Tentunya kesempurnaan kekuatan itu jika kamu tadi itu memperhatikan shaf pertamanya rapi dalam shafnya, dan itu berpengaruh kepada jiwa keislaman Anda. Itu sangat berpengaruh terhadap jiwa keislaman, saudara. Lah kalau sudah sembahyangnya malas-malesan, ya berarti lemah kekuatan Islam. Ini masjid. Setiap daerah yang ada masjidnya, Anda akan bisa mengetahui bagaimana kekuatan mutu iman dan Islam penduduk daerah tadi itu delok masjid. Kalau sudah masjidnya suwung, apalagi banyak sawannya, banyak tembelai, itu berarti jiwanya Islam, jiwa umat Islam ada di sana betul-betul rusak. Tapi kalau masjid itu bersih, makmur, bersih dan makmur ya. Kalau bersih, mall juga bersih, rumah sakit juga bersih, karena memang dibersihkan. Bersih dan makmur ibadah, maka disitulah jiwa orang sana itu adalah bagus. Jadi jantung umat Islam di setiap daerah adalah masjid. Karena itu orang yang berusaha untuk menjadikan masjid itu makmur disebut takmir. Takmir itu tugasnya bukan hanya sholat di masjid, tapi berusaha gimana masjidnya itu makmur. Itu takmir namanya. Amara ya'muru itu fi'il muta'addi sudah. Amara yu'ammiru itu lain lagi, menjadikan masjid ini makmur, membentuk orang-orang tadi itu bisa memakmurkan masjid. Karena itu kalau hanya sekedar duduk, tidak berbicara gimana caranya berjamaah semakin banyak, gimana yang iktikaf di masjid semakin banyak, bukan takmir. Jadi tugasnya takmir ini berusaha gimana caranya menjadikan masjid ini makmur dan orang-orang itu cinta ke masjid. Karena itu dicarikan imam yang sekiranya disenangi sama makmum. Jangan imam yang tidak disenangi sama makmum. Disenangi itu ukurannya syariat. Tidak disenangi juga ukurannya syariat. Kenapa kamu tidak sholat segitu? Enggak, imam elek. Ya jangan. Itu bukan secara syariat. Tapi kalau secara syariat, jangan sampai terjadi. Kenapa tidak sholat situ? Imamnya ini rentenir, saya nggak mau. Benar. Jangan dianggap itu adalah satu kesalahan. Itu perlu dipertimbangkan. Imamnya nggak fasih bacanya, betul. Tugasnya takmir mencarikan imam yang sekiranya senang makmumnya, tidak dibaikot masjidnya. Begitulah juga
di dalam ceramah, begitulah juga dalam mengadakan acara yang sekiranya yang ada di masjid senang. Itu tugas daripada takmir. Itu tugas daripada takmir. Karena itu istilahnya bukan imaratul masjid, tapi takmirul masjid. Menjadikan masjid itu makmur, atau orang-orang itu dijadikan untuk bisa memakmurkan masjid dengan ibadah. Baik. As-sof ini menjadi PR utama bagi takmir. Harus. Gimana caranya itu? Jangan dibiarkan, kasihan. Ini adalah kesempurnaannya sholat ini. Masa dibiarkan orangnya nggak sempurna sholat terus? Disinilah perlu ada satu himbauan. Nabi sebelum memulai takbiratul ihram menghimbau sholat, menghimbau softnya. Nanti akan kita pelajari itu pentingnya bagaimana. Softnya luruskan. Bahkan Nabi itu kadang-kadang keluar dari soft pertama, soft kedua untuk supaya merapikan soft tadi itu. Jangan dianggap enteng, itu urusan penting. Kalau kita kan enggak. Sawu. Rahimakumullah. Allahu Akbar, kacir-kacir masih. Kalau perlu jangan dimulai dulu. Softnya diatur dulu. Yang lainnya makmun juga membantu. Ayo, panggil. Yang jauh-jauh dipanggil supaya masuk. Begitu. Sehingga betul-betul ketika memulai takbiratul ihram sudah persis. Paham ya? Ada supir, ada kernet, ada penumpang. Supir itu jangan langsung jalan. Penumpangnya itu suruh duduk dulu. Penumpang belum duduk, ada yang belum naik, ada masih kaki satu di atas, satu di bawah, berangkat. Kacir-kacir. Kebentuk semuanya nanti. Begitulah juga kita di dalam memulai sholat. Atur dulu, himbau dulu, rapi dulu, baru dimulai. Allahu Akbar, sempurna sholatnya. Karena itu nanti ayo kita perhatian dengan sofit. Sof pertama sempurnakan, kedua sempurnakan. Noleo. Belum. Ono sing kosong dah. Ojo dimbluk dong. Noleh, gitu loh. Dilihat softnya ada kosong enggak. Jangan Anda eman kalau melangkah beberapa langkah. Karena itu kesempurnaan sholat loh ya. Karena kesempurnaan sholat itu. Saya mau tanya, kalau seandainya di sana di soft terakhir itu 20.000, di sana 200.000, laku enggak dong? Laku. Kenapa? Wah, di sana niatin 200.000 itu. Lumayan gitu. Jalan Anda. Kenapa? Cari yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Kalau soft yang lebih besar pahalanya, yang lebih dibukanya, kok enggak maju? Kok tetap aja di soft yang terakhir? Jangan. Karena itu, ayo kita perhatian, kita atur softnya sholat kita sempurna sehingga betul-betul sholat itu bukan hanya gerakan zahir, tapi sholat tadi itu akan berpengaruh dengan batin kita.